di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Dilansir dari situs resmi Portal Informasi Indonesia, dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia ada dua, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Anggota DPD berasal dari partai politik, sementara anggota DPD berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi. Anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD. MPR adalah lembaga tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR juga dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam jabatannya menurut UUD. Bentuk pemerintahan Indonesia merupakan republik. Bentuk pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilu dan biasanya dipimpin oleh presiden. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu, bukan parlemen. Presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Presiden juga bisa memberhentikan menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Dalam sejarah Indonesia, pernah memakai berbagai sistem pemerintahan. Pada awalnya,
Pemerintahan setelah proklamasi 17 Agustus 1945 memakai sistem pemerintahan presidensial. Pemakaian sistem tersebut mulai diberlakukan pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah itu, terjadi perubahan sistem pemerintahan. Berikut perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Sistem pemerintahan presidensial dari 19 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sistem pemerintahan parlementer semu 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Sistem pemerintahan parlementer 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Baru 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan presidensial dimulai dari tahun 21 Mei 1998 hingga sekarang.